Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus menyertai kita. Pada sore hari ini kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau bersekutu bersama mempersembahkan yang terbaik. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu bahkan sampai sore hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Semua karena kehadiran Tuhan yang membuat kami mampu, yang membuat kami bisa mengerjakan segala sesuatu, menyelesaikannya dengan penuh cinta kasih akan Tuhan. Sore hari ini kami mau datang dengan pengucapan syukur Bapa yang baik. Biarlah kiranya hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami boleh terfokus dan hanya tertuju kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tempat ini dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Lawatan Tuhan tercurah di tempat ini. Kami boleh dipulihkan, dikuatkan. Kami boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyatakan sama-sama dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata
Biarlah ketika kami mengakhiri tahun 2025 yang nantinya, kami mengakhirinya dengan penuh sukacita dan siap melangkah di tahun yang baru Tuhan, dengan tetap terhubung, melekat dan terus mengandalkan Tuhan, dan Engkau sebagai kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat padamu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sama-sama kita bangkitkan di dalam hadirat Tuhan kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang sepakat kita katakan sama-sama. Kita katakan sama-sama. Amin. Kasih tos kanan kirinya kita akan katakan. Mari kita siarkan kabar kelahiran Yesus Kristus kita.
5 orang ayo keluar dari kursinya, katakan mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bila bukan karena karya kasih-Mu Tuhan, kami tak memiliki makna apapun dalam kehidupan kami. Salib-Mu memberikan makna yang begitu amat dalam Tuhan, yang tidak dapat diberikan oleh apapun dan siapapun. Terima kasih Yesus. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku
Kita menyatakan dengan segenap hati kita sama-sama. bersyukur sampai hari ini kami ada itu karena kasih karunia. Terlebih sore ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan agar ke depan kami bisa menyelaraskan hati kami, langkah kami, pikiran kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Kita akan belajar, ada satu isyarat Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sekali lagi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalau Bapak Ibu selidiki kitab Filipi ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara, surat itu ditulis pasti ada tujuannya, ada alasannya, tidak akan mungkin iseng-iseng ditulis. Nah, penulisannya
surat Paulus ini kepada jemaat Filipi, karena jemaat Filipi mengalami masalah. Ada dari luar, ada dari dalam. Dari luar coba lihat Filipi 1 ayat 28. Rupanya jemaat Filipi ini mengalami tekanan, ada orang dari luar yang menekan mereka. Filipi 1 ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh apa saudara? Lawanmu, itu dia. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi kemungkinan memang ada musuh atau orang luar yang menekan jemaat Filipi ini, itu dari luar. Yang kedua dari dalam. Nanti bisa baca Filipi 4 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, Euodia dan Sintike kunasehati. Jadi banyak teolog berkata, kemungkinan besar dua wanita ini bikin masalah di lingkungannya jemaat Filipi, sehingga akhirnya Paulus mesti menasihati mereka berdua. Nah, tapi yang kita mulai gini Bapak Ibu ya, sekalipun ada masalah dari luar ataupun dari dalam, Paulus katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Mau ada masalah bagaimanapun beratnya, dari luar dari dalam, tetap biasakan hidup benar di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya Bapak Ibu, kalau saudara menghadapi masalah, dari mana saudara tahu masalah itu adalah ujian dari Tuhan, teguran dari Tuhan, atau hukuman dari Tuhan? Dari mana saya tahu? Waktu kita menghadapi masalah, dari mana kita tahu masalah ini adalah ujian dari Tuhan, teguran dari Tuhan, atau hukuman dari Tuhan? Kita kalau menghadapi masalah sering berkata, wah saya lagi diuji Tuhan. Dari mana engkau tahu itu ujian Bapak Ibu? Bisa saja itu hukuman. Jarang kita berkata, saya lagi dihukum Tuhan. Jarang. Dari mana saudara tahu? Gampang saudara. Coba lihat bagaimana iman saudara dan keseharian saudara dengan Tuhan. Kalau saudara lagi dekat dengan Tuhan, belajar taat, masalah datang, itu ujian. Ujian diberikan kepada mereka yang lagi belajar. Amin. Di sekolah ada proses belajar mengajar, makanya pada waktu-waktu tertentu dibagikan lembar ujian. Lembar ujian tidak akan mungkin dibagikan untuk preman di pasar, tidak akan mungkin. Karena di sana tidak terjadi proses belajar mengajar. Jadi waktu kita lagi belajar firman, belajar taat, ada masalah, itu ujian. Kalau saudara boleh agak nyerempet dosa dikit-dikit, ada masalah, itu teguran. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, bahkan tidak lagi peduli akan hal rohani, ada masalah, itu hukuman. Jadi saudara yang tahu hari ini kau menghadapi ujian, teguran atau hukuman. Tapi jalan keluarnya adalah tetap hidup benar. Kalau engkau hidup benar, ada ujian, engkau akan naik level saudara. Amin. Tapi kalau kita mungkin alami teguran atau hukuman, dan namanya juga manusia terkadang jatuh, tidak apa-apa. Kembali hidup benar, maka engkau akan dipulihkan Tuhan. Jadi yang jadi garis bawah menjadi benang merah pengajaran Filipi adalah harus kembali hidup benar. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang jadi pertanyaan, hidup benar itu kayak apa? Karena kita masing-masing berkata, saya sudah benar kok. Nah hari kita akan belajar seperti apa ciri orang benar menurut kitab versi kitab Filipi. Ada 3. Yang pertama adalah miliki pola pikir yang benar. Orang kalau mau hidup benar, pertama dimiliki adalah pola pikirnya benar dulu. Dan kebetulan saudara, tiap pasal kitab Filipi ini, Paulus selalu menyinggung tentang pikir, dan pikir. Ada 4 pasal. Kita cek, mari buka Filipi 1 ayat 9. Filipi 1 ayat 9. Tiap pasalnya Paulus menegur dan menyinggung masalah pikir, dan pikir. Kita cek Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam apa saudara? Pengetahuan dan benar dalam segala macam pengertian. Terus Filipi 2 ayat yang kelima. Kita akan cek tiap pasalnya. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus Filipi 3 ayat 15. Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Puncaknya Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semuanya. Ini Bapak Ibu ya, selama pola pikir saudara enggak berubah, lihat hidupmu tidak akan pernah berubah. Tolong tuh baik-baik.
Saya menanya saudara, waktu saudara bertobat, apakah pikiran saudara berubah? Tidak. Yang berubah apa? Roh saudara. Di situ kau ngalami lahir baru, ngalami jamahan Tuhan. Tapi maksud saudara ya, ini belum berubah. Pola pikir kita belum berubah. Berapa banyak anak Tuhan yang katanya sudah pelayanan, tapi pola pikir masih pola pikir lama toh? Sampai hari ini saya masih bukan banyak antum ya, maaf. Kalau menghadapi masalah, di pikiran selalu berpikir negatif. Jangan-jangan. Sementara yang dia katakan jangan-jangan itu gak pernah terjadi. Ada lagi orang sudah pelayanan, tapi kalau lihat temannya masih buruknya. Selama itu gak dirubah, lihat hidupmu tidak akan berubah Bapak Ibu. Ada lagi orang kalau menghadapi masalah ekonomi, ada yang cari Tuhan, ada yang cari bantuan orang lain. Selama kau gak rubah itu Bapak Ibu, hidup akan begitu aja. Percaya. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Ulangi baik-baik. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Buka Amsal 23. Amsal 23 ayat 7a. Sekalipun kita sudah melayani, tapi kalau pola pikir tidak berubah, lihat hidupmu tidak akan pernah berubah. Percaya ini. Sekalipun saudara khotbah. Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a. Dikatakan di sana, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau saudara berkata nggak bisa, akhirnya jadi nggak bisa. Padahal sebenarnya saudara bisa. Amin. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Makanya Paulus katakan dalam Filipi 8, apa yang baik, apa yang sudah dengar, apa yang patut dipuji, pikir itu. Bapak Ibu saya menanya, Bapak Ibu percaya nggak kalau pola pikir menentukan masa depan? Percaya nggak kalau pola pikir menentukan masa depan? Iya. Itu gini saudara, ini rentetannya ya. Ini banyak pohon-pohon saudara ya. Pikiran akan menentukan tindakan. Sebelum kita bertindak, pikir dulu tuh. Tindakan akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan akan mempengaruhi karakter. Karakter akan menentukan masa depan. Orang punya pola pikir baik, akan muncul tindakan yang baik, akan muncul kebiasaan yang baik, akan muncul karakter yang baik. Orang kalau sudah karakter baik, masa depan pasti baik. Makanya kalau saudara ingin punya masa depan baik, rubah pola pikir saudara itu. Amin. Ya. Nah, saya jadi pertanyaan, berubah pola pikir gimana caranya? Buka Yosua 1. Hanya ini caranya, tidak ada cara lain. Yosua pasal 1 ayat 8. Ingat, kalau mau hidup benar, dimulai dari pola pikir. Tanpa itu tidak akan bisa. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, bagaimana berubah pola pikir? Hanya satu caranya. Yosua 1 ayat 8. Kalau katakan hanya satu, berarti nggak ada cara lain. Yosua 1 ayat 8. Katakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa saudara? Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab berkata, renungkan itu, bertindak hati-hati. Renungkan itu, bertindak hati-hati. Saya tidak pernah menemukan di Alkitab, berbagilah mereka yang membaca firman Tuhan. Tidak ada. Yang ada adalah berbagilah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Itu baru ada. Nah, apa beda membaca dengan merenung Bapak Ibu? Kalau membaca, kita hanya tahu isinya. Tapi kalau merenung, habis kita tahu isinya, kita koreksi diri. Sudahkah aku seperti firman yang kubaca ini? Lalu habis itu apa? Ada tindakan selanjutnya. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Ada perbaikan diri. Kalau saudara akan itu terus, maka lihat pola pikir saudara akan berubah. Dan engkau akan berhasil beruntung. Itu kata firman Tuhan. Contoh. Ini perlu contoh saudara ya. Saya ngamati ada dua orang ibu-ibu yang saya doakan. Sama-sama kasusnya kanker. Tapi yang satu sembuh dengan mujizat, yang satu mati. Disiram dengan firman yang sama. Saya bilang, Bu, kebetulan dua-duanya punya sumber yang sama apa? Kepahitan. Tapi yang satu mau mengampuni, yang satu nggak mau mengampuni. Yang sembuh ini, dia bilang, Bu, kalau ibu nggak mengampuni, bagaimana? Saya sih mendoakan, tapi nggak Bu ya, tidak ada hamba Tuhan yang sakti itu nggak ada.
Kami hanya mendoakan, ibu penentunya. Ya tapi Pak, saya kalau ibu nggak bisa ngampuni, terus mau kapan ngampuninya? Mau kapan? Apa tunggu meninggal sebelum gitu? Mau sampai bengkak sakitnya nih? Ini mumpung masih stadium 3A sebelum gitu. Stadium 3A itu udah parah, Bu. Iya. Itu udah menggos-menggos, itu panjang 6 cm, tebal begini. Itu di rahimnya itu. Apa tunggu meninggal kemana-mana? Tak sentak begitu. Pikir, Bu, hidup ini cuma sekali. Ibu juga masih muda. Mau coba mati tak itu langsung. Rubahlah pola pikir. Jangan katakan nggak bisa, pasti bisa. Dengan Tuhan pasti bisa. Dia diam aja. Tapi dia berubah. Ya Pak, saya mau belajar. Ah, bagus. Yang satu saya naksir, yang satu ini melawan. Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Jadi saya bilang ngampuni. Saya nggak bisa Pak, saya sakit. Katanya saya nggak bisa. Saudara gini ya, kalau masalah pengampunan itu sebenarnya bukan masalah nggak bisa. Engkau mau apa enggak tuh? Kalau saudara mau pasti bisa. Ini masalah dia nggak mau. Mati akhirnya sudah mati. Padahal sama-sama stadiumnya. Itu masalah sakit. Lagi ada masalah ekonomi juga ada. Sama-sama terpuruknya. Yang satu berkata bisa, yang satu nggak bisa. Yang nggak bisa ya gitu-gitu sampai sekarang. Yang bisa sekarang punya 2 pabrik besar di Baja. Apa baja besar di Rungkut, saudara? Itu orang bilang aku pasti bisa. Dengan Tuhan aku pasti bisa. Pabrik baja 2 dipunya. Padahal sebelumnya bapak ini penjual tahu keliling. Coba. Beda kan? Tuhannya sama loh, kitabnya sama. Yang beda apa? Ininya. Makanya saudara, kalau mau berubah, miliki pola pikir yang berubah dulu. Ingat, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Amin. Ulang tempat ini Bapak Ibu, jangan berkata nggak bisa. Katakan, Tuhan, dengan Engkau, aku pasti bisa. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya, selama pola pikir tidak berubah, lihat hidupmu tidak akan pernah berubah, percaya itu. Amin. Ya. Jadi makanya untuk bisa benar, dimulai dari mana? Miliki pola pikir yang benar. Miliki pola pikir benar itu baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan katakan bisa. Katakan Tuhan dengan Tuhan, aku pasti bisa. Amin. Buka sebentar Bapak Ibu di dalam Amsal 16. Pegang ini baik-baik. Ini juga pegangan saya. Supaya betul-betul kita melekat dengan firman ini. Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbagailah orang yang percaya kepada Tuhan. Pegang ini, masukkan dalam pikiran saudara. Siapa memperhatikan firman, melakukan firman, percaya pada Tuhan akan berbahagia. Amin. Jadi makanya saudara kalau menghadapi masalah, jangan berkata nggak bisa. Katakan, Tuhan, dengan Engkau aku pasti bisa. Gitu. Amin. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Jadi makanya orang benar, ciri pertama, miliki pola pikir yang benar. Yang kedua, mari buka Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Apalagi ciri orang benar dalam kitab Filipi ini. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara, kita tahu bersama bagaimana Rasul Paulus itu dipanggil Tuhan ya. Dia mengalami panggilan Tuhan waktu di Damsyik, sempat matanya buta. Nah saudara, Paulus berkata waktu dia dipanggil Tuhan, responnya tidak biasa-biasa, luar biasa. Dia berlari. Semua masa lalu dia tinggalkan, dia fokuskan hanya untuk mengejar panggilan. Berlari. Poin kedua, ciri orang yang hidup benar adalah fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah. Tertuju hanya kepada Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, segala sesuatu yang bersifat fokus itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi, segala sesuatu yang bersifat fokus itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Mungkin kita dulu waktu sekolah pernah ada uji coba dengan kaca pembesar. Masih ingat Bapak Ibu ya? Kaca pembesar ditaruh di sinar matahari, semakin kecil tuh titik cahayanya itu bisa membakar kertas, kayu, banyak bisa dibakar. Semakin kecil titik apinya semakin kuat. Demikian juga saudara, kalau saudara fokus pada rumah tangga saudara pasti bagus. Fokus pada pekerjaan saudara pasti bagus. Amin. Kalau saudara fokus pada rohani saudara pasti bagus.
Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa lawan dari kata fokus? Ini yang seringkali iblis kerjakan. Apa lawan dari kata fokus, Bapak Ibu? Pokok tidak fokus. Lawan dari kata fokus adalah teralihkan. Jadi kita sebenarnya mau lihat ke situ, tapi karena ada yang menarik di sana, akhirnya teralihkan ke sana. Dan iblis memang selalu bekerja begitu, mengalihkan perhatian kita, tidak lagi fokus pada Tuhan. Nah sekarang, ya yang membuat kita teralihkan itu apa? Apa yang membuat kita seringkali tidak fokus pada Tuhan? Saya temukan saudara ada dua. Ini yang saya temukan dalam pelayanan. Yang pertama adalah pekerjaan yang makin sibuk. Pekerjaan yang makin sibuk. Dulu waktu masih tokonya satu, rajin ke gereja, tidak pernah terlambat. Tokonya dua, ke gereja, tapi datang terlambat. Tokonya tiga, ke gereja, tapi Natal Paskah tok. Tokonya 4, tidak pernah lagi muncul di gereja. Nanti tiba-tiba ketemu di mana? Di ruangan ICU. Itu yang sering saya temukan. Sangat disayangkan. Kenapa kita kalau diberkati kok lupa sama pemberi berkatnya? Harusnya saudara, kalau kita diberkati, makin tahu diri, makin dekat dengan pemberi berkat. Akhirnya apa? Berkat itu awet. Saya mau bertanya Bapak Ibu ya, pernah nggak kita menyadari? Saya menanya, kalau berkat Tuhan itu nggak jauh beda dengan kredit sepeda motor. Pernah nggak kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu nggak jauh beda dengan kredit sepeda motor? Sama seperti kredit yang lain lah, tapi kita ambil contoh kredit sepeda motor lah. Ini saudara ya, kalau kita mau kredit sepeda motor, kan kita bayar DP dulu tuh. Kita bayar DP, motor dikirim ke rumah. Nah setelah motor saudara terima, apakah selesai tanggung jawab Bapak Ibu? Tidak. Apa yang mesti kita lakukan? Bayar cicilannya. Kalau cicilannya dibayar atau terlambat bayar, apa yang terjadi? Ya, pasti akan ditarik sama leasing. Berkat Tuhan juga sama. Saudara katakanlah berdoa ingin dapat berkat apa? Katakanlah rumah atau pekerjaan. Saudara doa, akhirnya dapat pekerjaan. Ingat, doa saudara di awal itu DP. Begitu dapat nanti berkatnya, engkau mesti bayar cicilannya. Kalau nggak bayar cicilannya ditarik. Apa cicilannya? Kalau akibat kau diberkati, jam doamu kendor. Ibadah kendor, pelayanan kendor, dicabut saudara. Makanya banyak doakan jemaat-jemaat yang dulunya diberkati, hilang dari gereja, sakit parah, habis puas. Sampai saya pernah doakan di ruangan ICU Bapak Ibu ya, di Haraman Jangan itu, sudah di sini. Bapak Ibu, saya salah tinggalkan Tuhan Allah. Saya janji Pak, kalau saya sembuh saya akan melayani. Iya kalau sembuh, kalau mati. Tapi kenapa kok baru bertobat di ruangan ICU itu? Apa tunggu kita seperti itu? Saya punya adik saudara ya, ada di Amerika. Adik saya ini cerita kalau di tempatnya di California itu orang-orang Indonesia itu datang ke sana itu kompak. Apalagi pelayan Kristen itu kompak pelayan di gereja. Ada satu orang Indonesia ke sana. Jadi cari kerja, didoakan satu gereja. Wow, bayangkan. Kompak mereka. Akhirnya ini orang nggak sampai 3 bulan dapat kerjaan. Susah loh cari kerja di Amerika Bapak Ibu, susah. Itu kadang-kadang mesti ada working permit dulu. Ini dapat. Dan jelas dapat orang satu gereja doakan. Nah, adik saya cerita, waktu sebelum dapat itu, rajin ke gereja, wah ikut doa segala macam, doa puasa, doa malam kurang. Tapi begitu dapat kerjaan, tidak pernah lagi muncul di gereja. Gembalanya ngomong sama adik saya nama Santi, itu kenapa teman satu itu nggak pernah muncul? Nggak tahu Pak, kunjungilah. Akhirnya dengan tim gereja berkunjung ke rumahnya si perempuan ini. Ternyata dia dapat posisi orang kepercayaan bos. Bayangkan. Susah lah Bapak Ibu, gak gampang loh. Ya jelas lah orang satu gereja mendoakan. Apa gak dapat berkat? Orang kepercayaan bos pegang beberapa cabang perusahaan. Padahal dia orang Indonesia baru di situ loh. Nah, terus dia bilang, aku minta maaf gak bisa datang soalnya. Wah. Adik saya bilang, ya bagaimanapun juga kan itu dari Tuhan. Jangan lupa lah, dia nanti aku akan atur. Dikunjungi sekali nggak ngefek, dikunjungi 2 kali nggak datang juga, yang ketiga nggak datang, akhirnya adik saya pun capek juga. Capek juga kita datang nggak dihiraukan. Adik saya cerita ke saya, setelah nggak dikunjungi lagi, bulan depan kecelakaan, patah kakinya. Patah kakinya, otomatis nggak bisa kerja, dipecat dari perusahaannya. Semua tabungannya habis untuk operasi dia, karena nggak ada BPJS tuh. Habis, jadi balik lagi nol.
Makanya saudara ya, kalau sudah diberkati, tahu dirilah. Amin ya. Ingat kita fokus pada Tuhan. Kalau kita diberkati, dekat dengan Tuhan. Diberkati makin dekat, diberkati makin dekat, berkat mulu awet. Tapi kalau nggak gitu, habis. Makanya ini hal yang pertama yang membuat kita tidak fokus, yaitu pekerjaan yang makin sibuk. Yang kedua, persoalan yang datang silih berganti. Ini membuat kita akhirnya tidak fokus pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, mungkin sudah pernah ngalami lah. Kalau saya pernah ngalami saudara ya, dulu waktu saya masih sekolah dulu, karena saya berangkat dari keluarga berantakan ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu berangkat sekolah minggu, saya masih ingat mama saya dipukul sama bapak saya. Itu pingsan, dia aja puas. Dan hampir tiap hari kami lihat seperti itu. Runtuh. Sehingga waktu sampai di gereja, mata ke depan tapi pikiran ke rumah. Mama gimana? Akhirnya pulang dari gereja nggak dapat apa-apa. Kita sering kali begitu kan? Ada masalah mungkin rumah tangga, kerjaan, akhirnya nggak konsentrasi Bapak. Makanya di sini kembali kepada bagaimana kita mengendalikan diri. Begitu saudara masuk pintu gereja, siapkan hatimu untuk Tuhan. Amin. Makanya kalau kita datang awal-awal ke gereja, gak usah banyak ngomong lah saudara ya. Persiapkan doa, Tuhan siapkan hatiku, pikiranku agar aku terima firman Tuhan, pulang aku berubah. Akhirnya engkau bisa fokus pada Tuhan. Kalau nggak seperti itu, engkau keluar masuk ya gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Nggak berubah. Sayang kita ibadah. Tapi saya berharap kita semua di sini adalah orang-orang yang mau fokus kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ciri orang benar yang kedua adalah fokus kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, mari buka Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Poin perlu digarisbawahi di sana adalah lakukanlah itu. Kalau kita lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketiga adalah memiliki iman yang bertindak. Iman yang bertindak. Saudara, pernah nggak Bapak Ibu menyadari kinerja sorga bergantung dari sikap saudara? Kinerja sorga bergantung dari sikap kita. Seperti apa sorga bertindak itu melihat sikap saudara. Saudara ingat ya, kalau ikut Tuhan gak ada istilah mengalir loh, gak ada. Mengalir itu dalam artian waktu, okelah, karena kita menunggu waktunya Tuhan. Tapi kalau menunggu sorga bereaksi, itu tergantung sikap saudara. Kalau saudara tidak punya sikap yang benar, maka sorga pun diam saja. Maka tadi kita katakan apa? Apa yang sudah kau lihat, apa yang sudah kau pelajari, lakukan itu. Kalau kau lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya mau beritahu Bapak Ibu ya, aksi kita menentukan reaksi Tuhan. Sekali lagi, aksi kita menentukan reaksi Tuhan. Buka Yeremia 18. Yeremia 18. Kalau saudara nggak bertindak apa-apa, maka lingkar surga pun juga nggak akan berbuat apa-apa. Percaya ya. Yeremia 18 ayat 7 sampai ayat 10. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10 dikatakan di sana. Ada kalanya aku di situ ani huruf besar itu Tuhan ya, berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku akan menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku tidak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Alkitab berkata, Tuhan berkata, kepada satu bangsa aku akan hukum, tapi karena mereka bertobat, tidak jadi. Tapi kepada satu bangsa aku akan berkati, tapi karena mereka melakukan kejahatan, tidak jadi berkati. Aksi kita menentukan reaksi Tuhan. Makanya kalau saudara mau diberkati, ingin diberkati, pastikan sikapmu sesuai firman Tuhan. Amin. Kalau tidak, sorga tidak akan berpihak padamu dan kau akan begitu-gitu. Ingat Bapak Ibu ya, tidak ada istilah mengalir, tidak ada.
Mengalir itu hanya berlaku untuk masalah waktu, karena memang waktu kita ikuti saja. Tapi menyangkut masalah sikap Tuhan bergantung daripada sikap saudara. Amin. Contoh kasus terakhir Bapak Ibu ya, mau fasilitas pelayanan, karena saya banyak menemukan bahwa firman Tuhan ya dan amin dalam pelayanan. Ini firman Tuhan bukan dongeng ya. Ini betul. Jawaban untuk semua masalah kita. Saya pernah nangani ada satu kasus di Citraland, itu anaknya autis. Orang kaya memang. Diminta saya doakan karena mereka kewalahan nangani anak ini. Masih kelas 1 SD Bapak Salah. Nah sebelum berangkat, saya sudah dapat dalam doa seperti apa. Karena kita kalau nggak tanya Tuhan tuh jemaat nggak mau terbuka ya. Kebanyakan jemaatnya tutup aibnya. Waktu saya doa saya dapat tidak dapat. Sampai ke sana saya tanya gimana Bapak Ibu, ya untuk mamanya gimana nih anak seperti apa. Mereka cerita kalau mereka bilang anak saya ini Pak autis, ini karena virus. Kami sudah periksakan, dia tambahin katanya profesor dari Amerika, sudah orang kaya memang sih. Jadi semua itu kesimpulan para profesor mengatakan ini karena virus. Saya mendengarkan mereka ngomong itu ada setengah jam lebih. Katakan memang kita mesti dengar dulu masih apa dengan mereka. Jadi ini karena virus lagi gini-gini ini. Selesai, nah akhirnya saya bicara. Ini Bapak Ibu ya, anak ini autis bukan karena virus, tapi karena orang tuanya nggak beres. Langsung gitu saya. Apalagi ibu kalau nggak bertobat, hati-hati bu, anakmu nggak akan berubah. Langsung pak, karena saya sudah tahu kuncinya. Waktu saya ngomong begitu, langsung bertuanya bilang gini, anak saya, kalau bisa bapak sama anak mantu saya ke kamar depan aja pak, bapak bisa bebas bicara. Udah. Akhirnya kami bertiga, udah langsung. Maaf bu ya, ibu berzina kan? Berzina kan? Ngaku aja udah. Anak ini hamil luar nikah kan? Ngaku aja udah. Itu dosamu kayak gitu langsung. Pas lagi tutup lagi, ini bukan virus. Langsung terdiamkan, ternyata apa? Ini tutupi aibnya. Ternyata perempuan ini, mamanya selingkuh dengan terapis anaknya. Apalagi memang anak ini hamil luar nikah, udah komplit dosanya. Itu yang membuat anakmu seperti ini, bukan virus. Bertobat engkau, maka anak akan dipulihkan seperti begitu. Akhirnya kita layani pelepasan, saling mengampuni karena suaminya kan dendam ya sampai nggak dendam kalau selingkuh. Pak, kalau bapak nggak ngampuni susah pak, karena bapak imam. Pokoknya bapak ibu kembalilah ke Alkitab sebelum itu. Miliki respon yang benar supaya anakmu dipulihkan. Kalau kau tidak berubah, anakmu tidak akan berubah. Kita ini orang tua itu seperti atap. Jadi kalau atap itu bocor pasti kena di bawah. Jangan bawa anak doakan sementara kali nggak bertobat sebelum begitu. Nah untuk mereka mau dengar nasihat saya, akhirnya kita doakan pelepasan, kita minta mereka saling berdamai. Saya bilang Pak Bu, masalah itu selesai ya. Lihat yang ke depan, jangan utak-atik lagi luka yang sudah ditutup. Nah mereka berjanji saudara ya. Sudah tahu, minggu depan kami dapat kabar anak itu loh sembuh total. Tangan dari Bapak Ibu ya, saya jujur aja masalah kesembuhan itu saya nggak begitu kagum. Yang perlu kita perhatikan apa? Prosesnya itu yang menentukan. Bagi Tuhan menyembuhkan itu gampang, tapi masalahnya kita mau diproses dah. Begitu mereka dua orang ini bereaksi seperti yang Tuhan kehendaki, akhirnya apa? Ada pembelaan Tuhan. Makanya saudara, aksi kita menentukan reaksi Tuhan. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Yang setuju katakan namanya. Makanya Bapak Ibu ingat, selama saudara tidak bereaksi benar, tidak bersikap benar, susah bagi sorga bela saudara. Pegang ini baik-baik. Tidak ada istilah kebetulan, tidak ada. Tiba-tiba diberkati, tidak ada. Itu memang karena Tuhan melihat sikap saudara. Amin. Ayat terakhir. Mari buka kembali ke Filipi tadi. Filipi 1 ayat 27. Jadi hari ini pesan Tuhan, rubah pola pikir saudara. Ingat, siapapun kita, kalau kita nggak berubah pola pikir, sekalipun Roh Kudus bicara, engkau tidak akan bisa berubah. Bagaimanapun manusia itu dirubah dari ini Bapak Ibu, pola pikirnya. Yang kedua apa? Fokus kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Miliki sikap, miliki iman yang bertindak. Apa kata firman? Lakukanlah. Kalau lakukan apa yang Tuhan firmankan, maka Tuhan pasti memberkati engkau. Itu pasti. Ayat terakhir, Filipi 1 ayat 27. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus.
Saya berdoa dan berharap kiranya kita semua jemaat Betani Tambah Rejo menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Kita tundukkan kepala dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik bisa ambil tempat. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Biarkan keyboard mengiring lembut saat teduh kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Ambil waktu saat teduh. Waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Saya yakin kita masing-masing datang ke gereja ini pasti bawa beban. Sampai hari ini kita masih punya pergumulan yang masih menunggu kita di rumah untuk kita selesaikan. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu, tidak ada yang sulit di tangan Tuhan. Hanya saja engkau mau berubah apa tidak. Kalau saudara mau berubah, gampang begitu selesaikan masalah. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau mau berubah, dimulai dari pola pikir dulu. Selama pola pikir tidak berubah, maka lihat hidup akan gitu-gitu aja, percayalah hidup. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau setiap ada masalah selalu bergantung pada manusia, minta tolong siapa. Lihatlah, kuasa Tuhan tidak akan ternyatakan dalam hidupmu, Bapak Ibu. Tapi kalau dalam pikiran saudara mengandalkan Tuhan, lihat kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau saudara sering berkata nggak bisa, akhirnya betul-betul nggak bisa. Padahal sebenarnya engkau bisa. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan, saudara. Oleh karena itu berpikirlah benar. Oleh kedua, fokus pada Tuhan. Ada banyak cara setan akhirnya kita tidak fokus beribadah. Makin diberkati, pekerjaan makin banyak, persoalan sering berganti. Makanya saudara harus kuatkan hati di sini. Lalu ketiga, miliki iman yang bertindak. Setiap saudara firman Tuhan, baik di sini maupun saat di rumah, dapatkan templakan Roh Kudus, dapatkan peringatan Roh Kudus, berubahlah, bertindaklah. Maka lihat tadi Alkitab katakan, kalau kita bertindak, Allah sumber damai sejahtera pasti akan menyertai kita. Aksi kita menentukan reaksi Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan bertindak apa-apa kalau saudara pun tidak bertindak apa-apa. Pegang 3 poin sederhana sore hari ini, sehingga engkau pulang benar di mata Tuhan dan hidupmu diubahkan dan diberkati Tuhan. Rawat ada sikap, ada sandar, ada hidup. Terima kasih Bapak. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh merubah pola pikir, karena kami tahu hanya kami yang bisa merubah hidup. Roh Kudus hanya bisa berikan hikmat, kamilah yang bertindak. Mampukan kami sungguh-sungguh berpikir seperti firman Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Bang. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau, dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman, sempurnakan penyampaiannya, materaikan firman-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.